semuanya, perkenalkan nama saya Putri Hutatea dari kelas 11-1. Pada video kali ini saya akan membahas materi PKN dari bab 2 yaitu Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Selamat menyaksikan. Nah, dalam video ini saya akan membahas 3 bagian utama. Yang pertama yaitu bagian A, yaitu priorisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 yang diberlakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Konstitusi tertulis pertama di Indonesia yang menandai awal demokrasi konstitusional. Terdiri dari pembukaan batang tubuh yaitu 71 pasal dan penjelasan. Perubahan saat itu bersifat minor dan belum ada penjelasan resmi, kemudian diberikan oleh Profesor Dr. Mr. Soepomo. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar RI pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Berlaku setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang terdiri dari mukadimah 4 alinea, batang tubuh 6 bab 197 pasal, dan lampiran. Menetapkan bentuk negara serikat dengan sistem pemerintahan parlementer. Banyak aspirasi negara bagian untuk kembali ke NKRI sehingga pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang terdiri pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 yang menggantikan Undang-Undang Dasar karena sistem tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Terdiri dari mukadimah 4 alinea, batang tubuh 6 bab dan 146 pasal dan menetapkan bentuk negara kesatuan, pemerintahan republik, sistem parlementer dan adanya badan konstituante. Gagal menyusun Undang-Undang Dasar tetap sehingga Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk MPRS dan DPAS. Bagian B, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 diamandemen 4 kali untuk menyeimbangkan kekuasaan negara, membatasi kekuasaan presiden, menghindari multitafsir pasal, serta memperkuat prinsip demokrasi, supremasi hukum, HAM, dan otonomi daerah. Perubahan yang pertama yaitu terjadi pada 14-21 Oktober 1999 yang berfokus pada membatasi kekuasaan presiden dan pemberdayaan DPR yang membahas mengenai kekuasaan pemerintah negara, kementerian negara, Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari 9 pasal dan 13 ayat. Perubahan yang kedua terjadi pada tahun 2000 yang berfokus pada pemerintah daerah, hak asasi manusia, wilayah negara, dan atribut negara. Membahas mengenai pemerintah daerah, DPR, wilayah negara, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, bendera, bahasa, lambang dan lagu kebangsaan yang terdiri dari 25 pasal dan 51 ayat. Perubahan ketiga pada 1 sampai 9 November 2001 yang berfokus pada pemilihan langsung presiden sampai wakil presiden, pembentukan DPD, BPK, MK, Komisi Yudisial, dan Pemilu yang membahas mengenai bentuk dan kedaulatan, MPR, kekuasaan pemerintah negara, DPD, Pemilu, keuangan, BPK, kekuasaan kehakiman yang terdiri dari 23 pasal dan 64 ayat. Perubahan yang keempat yaitu pada tanggal 1 sampai 12 Agustus 2002 yang berfokus pada penyempurnaan pelaksanaan tugas presiden, pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden, Bank Sentral, jaminan sosial, pendidikan dasar, serta aturan tambahan dan perahlian. Materinya terdiri dari 13 pasal inti, 3 pasal aturan perahlian, 2 pasal aturan tambahan, dan 23 ayat. Bagian C, proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, usul perubahan pasal diajukan minimal oleh sepertiga anggota MPR secara tertulis dan jelas disertai alasan.
Kedua, sidang MPR untuk perubahan harus dihadiri minimal 2/3 anggota. Dan yang ketiga, persetujuan perubahan pasal membutuhkan setuju 50% tambah 1 anggota MPR, dan bentuk Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. Demokratis berarti berpikir, bersikap, dan bertindak menghargai hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. Perilaku demokratis terlihat dari sikap santun dan menghormati keberadaan orang lain. Maka dari itu, era keterbukaan informasi memudahkan akses pengetahuan dan transparansi sehingga perilaku demokratis dapat lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari video saya, terima kasih.